Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Materi dan di Stasi Santo Thomas Yagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkat dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023, hari biasa pekan ke-11. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berkenanlah mengukir putramu dalam hati kami, dan ajarilah kami melaksanakan cinta kasih-Nya sebagaimana telah diberikan teladannya oleh putramu Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh-musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah selebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan Yesus ini menjadi sabda yang luar biasa untuk kita terapkan dalam hidup sehari-hari, menjadi sebuah terobosan bagaimana kita mencintai, bagaimana kita mengasihi. Tuhan Yesus bersabda bahwa kita tidak hanya sebaiknya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, menyayangi orang-orang yang mengasihi kita, tetapi lebih lagi, yakni mengasihi orang-orang yang memusuhi kita dan juga berdoa bagi kebaikan mereka. Inilah inti dari perbuatan kasih. Meski tidak mudah untuk dilakukan, tetapi secara nalar itu bisa diterima. Dan itulah yang menjadi perjuangan kita. Karena sebagaimana sabda Tuhan Yesus bahwa Allah senantiasa baik kepada siapapun, maka kita pun dituntun untuk terarah kepada Allah, menuju padanya, dan siap melaksanakan sabdanya dengan juga melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan, yakni baik dengan siapapun juga, termasuk kepada mereka yang tidak baik kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mewujudkan sabda Tuhan itu di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Karena siapapun yang tetap melakukan kebaikan, bahkan kepada mereka yang tidak baik, senantiasa memberikan berkat kebaikan bagi diri sendiri. Artinya tidak menyimpan kesalahan orang, tidak menyimpan hal yang tidak baik dalam diri kita, tetapi senantiasa mewartakan, memberikan, melakukan hal yang baik yang asalnya dari Tuhan sendiri. Dan itu juga artinya ketika kita bisa melaksanakan sabda Tuhan itu, yakni mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, artinya Tuhan ada di dalam diri kita. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk semakin sempurna seturut dengan kehendak Allah, taat setia menjalankan sabdanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.